Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali nih bersama Bunda di pembelajaran tematik hari Kamis tanggal 1 April 2021. Hari ini teman-teman akan kembali lagi belajar tematik tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, dan masuk di pembelajaran pertama. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa ya teman-teman, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan tidak lupa juga teman-teman untuk menyiapkan alat dan tulisnya serta buku tematik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan kegiatan mengamati paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menelaah, siswa dapat mengidentifikasi zat penyusun minuman, lalu mengklasifikasikan ke dalam zat tunggal dan zat campuran dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan menelaah, siswa dapat membaca dan menyelesaikan data dalam bentuk tabel dengan tepat. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis iklan. Nah, teman-teman ada yang masih ingat apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong agar mereka tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Selain media cetak, iklan juga dapat ditawarkan melalui media elektronik. Contohnya seperti televisi, radio, internet, dan reklame elektronik. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas contoh iklan pada media elektronik. Yang pertama, iklan pada media televisi. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan TV sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak atau dengan adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Nah, teman-teman, iklan televisi ini memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui TV ini sangat menarik perhatian dan sangat mengesankan. Yang kedua yaitu iklan melalui media radio. Nah, teman-teman pasti pernah ya mendengar ini. Iklan radio merupakan iklan yang berupa rekaman suara atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Iklan yang disampaikan ini biasanya berupa percakapan sehingga pendengar dapat membayangkan apa yang terjadi jika menggunakan produk tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada iklan dengan media internet. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Iklan internet adalah iklan yang ditayangkan melalui media online seperti website, blog, maupun aplikasi lainnya. Iklan internet muncul sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Nah, teman-teman, melalui internet, informasi ini dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Yang terakhir ada iklan dengan media reklame elektronik atau papan reklame. Nah, teman-teman pasti pernah lihat ya, iklan ini biasanya berada di pinggir jalan.
Nah, iklan reklame elektronik adalah iklan yang ditayangkan melalui papan reklame yang berisi monitor seperti halnya TV. Nah, iklan papan reklame ini biasanya berada di persimpangan jalan, lampu lalu lintas, atau pusat perbelanjaan. Selanjutnya, teman-teman, untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang zat tunggal dan zat campuran. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah memahami ya tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Sekarang kita akan ulang aja. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh dari materi yaitu ada air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, oksigen, atau udara. Itu merupakan contoh dari materi. Berdasarkan komponen penyusunannya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal disebut dengan zat murni, yaitu zat yang komponen penyusunannya hanya satu zat atau satu materi saja. Nah, zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Selanjutnya di sini ada unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Teman-teman ada yang tahu? Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, unsur ada dua jenis teman-teman, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, dan emas. Sedangkan contoh unsur non-logam adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Selanjutnya ada senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh dari senyawa yaitu garam, air, dan gula. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang zat campuran. Nah, zat campuran ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Yang pertama, zat campuran homogen yaitu campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara rata. Jadi, campuran homogen ini jika kita aduk, maka larutan itu akan menyatu secara rata. Sedangkan zat campuran heterogen adalah kebalikan dari zat campuran homogen, yaitu campuran yang terdiri atas dua zat atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara rata atau secara sempurna. Contoh campuran homogen, teman-teman ada yang tahu? Ya, betul. Contoh campuran homogen yaitu ada sirup, yaitu campuran gula, pewarna, dan air. Terus ada juga nih larutan olarit, yaitu campuran air dan garam. Dan udara, campuran udara-udara. Contoh campuran heterogen, yaitu air dengan kopi, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, teman-teman pasti sudah paham ya tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, teman-teman, data yang kita peroleh pada saat pengumpulan itu biasanya masih dalam keadaan acak atau belum tersusun dengan rapi dan berurutan. Agar data yang kita kumpulkan itu tersusun dengan rapi dan urut, teman-teman, maka data itu harus kita sajikan dengan baik ke dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, teman-teman silakan lihat dulu seluruh datanya, lalu tentukan data terendah dan data tertinggi.
Lalu yang kedua, teman-teman urutkan data dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan yang terakhir, teman-teman hitunglah banyak setiap data itu menggunakan turus. Nah, di sini ada contoh. Nah, data nilai matematika siswa kelas 5. Jadi ini adalah contoh data nilai matematika siswa kelas 5. Nah, dari data ini kita akan sajikan ke dalam bentuk tabel menggunakan turus. Nah, teman-teman perhatikan data yang sudah didapatkan menggunakan turus sebagai berikut. Nah, ini adalah daftar tabel data nilai matematika siswa kelas 5. Nah, di sini kita menggunakan turus ya, agar lebih memudahkan untuk mencari banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Turus digunakan untuk membantu saja ya teman-teman, agar lebih memudahkan kita. Dan teman-teman harus ingat, di dalam tabel itu turus tidak perlu dicantumkan. Jadi turus itu digunakan hanya untuk membantu kita agar lebih memudahkan mencari data dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah selanjutnya data siswa nilai matematika kelas 5 tanpa menggunakan turus. Nah, gambar di samping adalah data yang didapat dalam bentuk tabel tanpa menggunakan turus. Jadi langsung ya. Yang mendapatkan nilai 50 ada 2 siswa. Yang mendapatkan nilai 60 ada 6 siswa dan seterusnya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah paham dengan materi yang sudah Bunda jelaskan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman semua. Amin. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.